Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo anak-anak, kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Alhamdulillah aku bisa sholat dengan subtema sholat fardu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik memahami pengertian dan hukum sholat fardu. Yang kedua, peserta didik mengenal syarat, rukun, dan tata cara sholat fardu. Yang ketiga, peserta didik membentuk kebiasaan melaksanakan sholat fardu tepat waktu. Baiklah, kita masuk pada materi ya. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sehari semalam, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam itu disebut sholat fardu. Nah, tahukah kalian apa saja sholat fardu itu? Sholat fardu meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kelima sholat fardu itu harus kita laksanakan. Berikut kita masuk pada ketentuan sholat fardu. Ketentuan sholat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Yang pertama itu syarat wajib. Nah, syarat wajib sholat di sini itu meliputi pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Kemudian kita masuk pada syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Ketiga, masuk waktu sholat. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Nah, yang berikut lagi kita masuk pada rukun sholat. Yang pertama itu niat, kemudian takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, dan yang terakhir membaca salam. Baiklah anak-anak, kita masuk pada ayo praktik sholat fardu ya. Nah, sebelum kalian mempraktekkan sholat, terlebih dahulu kalian harus mengetahui gerakan-gerakan sholat. Nah, di sini pada gambar ini adalah gambar gerakan-gerakan sholat ya. Yang pertama itu berdiri tegak menghadap ke kiblat sambil membaca niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga adalah tangan bersedekap sambil membaca doa iftitah. Setelah kita membaca doa iftitah dan surat-surat pendek, kita masuk pada ruku. Kemudian di gambar yang kelima ini adalah bangun dari ruku atau iktidal. Kemudian setelah iktidal kita sujud. Pada gambar 6 ya. Di gambar yang ketujuh kita duduk di antara dua sujud. Gambar yang ke-8 kita itu gambar duduk tahiyat awal. Gambar yang ke-9 itu gerak duduk tahiyat akhir. Dan yang terakhir 10 adalah salam. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang sholat tadi, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah sholat fardu adalah ibadah wajib yang menjadi tiang agama dan tanda ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala.
Melalui pemahaman rukun, syarat, dan waktu pelaksanaannya, kita diajarkan untuk menjaga kesucian, kedisiplinan, dan konsisten dalam ibadah. Dengan memahami dan melaksanakan sholat secara benar dan khusyuk, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membangun karakter pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang sholat fardu tadi, kita bisa mengambil pelajaran tentang sholat ya, bahwa pembelajaran tentang sholat fardu membuat kita memahami pentingnya ibadah ini sebagai tiang agama dan wujud kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar makna mendalam di balik gerakan sholat, pentingnya menjaga kesucian, serta melaksanakan sholat dengan niat dan tertib. Sholat ini terasa lebih bermakna, menghadirkan ketenangan, fokus, dan komitmen ibadah yang lebih baik. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada penutup ya. Ibu hanya berpesan kepada kalian semua bahwa mengerjakan sholat itu lebih penting ya, karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, ia menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, ia meruntuhkan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini ya. Insya Allah, apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terakhir, Ibu mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.